Untuk bagian ini kita akan merenungkan bersama yang diambil dari Efesus. Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagian ini untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, bagian perikop ini adalah pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kira-kira tahun 60 Masehi waktu ditulis, dan ditulis oleh Rasul Paulus waktu dia ada di dalam penjara. Sejarah mencatat bahwa ada waktu kira-kira 3 tahun Rasul Paulus bersama dengan jemaat Efesus. Tetapi surat ini sebetulnya bukan ditujukan satu gereja. Karena di dalam catatan tidak ada secara spesifik nama ini. Tetapi bisa jadi ini menjadi surat yang diedarkan di daerah sana, di daerah Efesus. Jadi ini surat jemaat untuk jemaat yang beredar dari satu jemaat ke jemaat yang lain. Isi surat ini penting sekali. Kalau kita membaca dari pasal 1 terus, ada dasar-dasar yang kuat sekali. Pasal 1 sampai 3 itu menceritakan betapa besar anugerah Tuhan. Pasal 4 sampai 6 menceritakan bagaimana gereja seharusnya mengambil sikap, bertindak, ataupun apa yang harus dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Sebab itu kalau kita lihat bagian Efesus pasal 5 ini menjadi penting. Karena pesan ini bukan hanya untuk satu jemaat, bukan hanya untuk jemaat di sekitar Efesus, tetapi untuk keseluruhan zaman sampai hari ini. Karena kalau kita lihat bahwa apa yang Tuhan mau sampaikan melalui Rasul Paulus, kental sekali pesan mengenai Kristus yang menjadi juru selamat itu. Dan Kristuslah yang menjadi dasar. Sebab itu pada waktu kita mau membahas mengenai waktu, bagaimana kita mengatur waktu, bagian ini pun yang seharusnya kita hayati. Sebab itu ada 3 hal penting dari bagian ini yang menjadi latar belakang kenapa kita perlu atur waktu. Yang pertama, di ayat pertama dan ayat kedua, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat pertama disebutkan jadilah penurut-penurut Allah, sebetulnya di dalam bahasa aslinya lebih ke arah jadilah imitator atau jadilah be imitator of God. Jadi jadilah seperti Kristus, imitasinya. Kita nggak mungkin sama persis, kita KW keberapa nggak tahu. Yang pasti bukan KW 2, 3, atau 4 begitu ya. Tetapi perintah dari Allah yaitu mau supaya kita menjadi seperti Kristus. Itu jelas sekali. Nah tetapi waktu disebutkan sebab itu berarti ada sebabnya. Sebabnya apa? Nah Bapak Ibu bisa baca dari pasal 1 terus sampai ke pasal 4. Sebetulnya itu menjadi dasar-dasar kenapa sih kita harus seperti Kristus. Nah apakah Kristus mengatur waktu? Jelas sekali. Tapi kita juga bisa lihat bahwa Kristus bukan sekedar waktu ada di dalam dunia ini. Tapi sebagai Allah pribadi kedua, Allah Tritunggal, sejak penciptaan kita lihat begitu teratur Allah menciptakan dunia ini. Dan terus memelihara bangsa Israel di dalam perjalanannya. Jadi kita lihat Tuhan demikian concern dengan waktu. Nah kita perlu tahu, kita beda dengan Allah, kenapa? Allah adalah roh yang gak terbatas, yang kekal. Tetapi khusus untuk umatnya yang dikasihi itu, Tuhan menciptakan ruang dan waktu. Ada seperti satu kotak yang kita tinggal di dalamnya. Yaitu ada satu ruang di mana kita berada. Nah ruang itu di mana aja di sepanjang bumi ini. Tetapi juga ada waktu yang Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Waktu inilah yang menentukan kapan kita lahir dan kapan kita kembali kepada dunia roh. Waktu itulah yang ada, yang membuat kita ada jasmani hari ini, dan Tuhan berikan perintah di awal penciptakan, beranak cuculah, berkuasalah. Atur alam semesta ini, taklukkanlah itu. Sebab itu ada perintah yang besar ini yang sejak awal menjadi perjanjian antara Allah dengan kita sebagai manusia.
Nah ini sebetulnya hal yang agung yang sebetulnya perlu kita hayati bersama. Oleh sebab itu waktu Rasul Paulus mengingatkan be imitator of God, be an imitator of Christ, itu bukan sekedar ngomong tetapi ada basic yang kuat sekali. Yang kedua, di ayat ke-8. Mari kita baca bersama ayat ke-8, saya akan bacakan juga bagi Bapak Ibu. Demikian ayat 8 dari Efesus 5. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Pada waktu kita berpikir mengenai waktu, maka anak-anak terang menjadi kunci. Kita menjadi orang yang terang di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita sudah ditebus. Pada waktu kita menjadi anak-anak Tuhan, berarti ada sesuatu yang dilihat orang. Kita sebagai yang terang ini akan pasti menjadi perhatian. Oh sebab itu kalau kita males-malesan, buang waktu, nggak disiplin, nah ini semua bukan lagi imitasi dari Tuhan. Karena Tuhan nggak begitu. Ya. Jadi be the light, begitu ya. Jadilah kita anak-anak Tuhan yang terang itu. Yang ketiga, di ayat ke-15 tadi. Nah ini menjadi penting karena kita membahas mengenai waktu ini. Ya. Di ayat ke-15 saya bacakan demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Ini bagian yang paling penting di sepanjang Alkitab membahas mengenai waktu. Dan Rasul Paulus membahasnya bersama dengan jemaat di Efesus. Hari ini pesan itu untuk saya dan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Apa maksudnya be careful? Apa maksudnya hati-hati dengan hidup ini? Karena hari-hari ini disebutkan jahat. Nah ini yang kita mau lihat lebih mendalam. Efesus 5 ayat 16 ini mengatakan, dan ayat 15 dan 16 ya. Di ayat 16 disebutkan, untuk be careful itu pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi pada waktu jadi hati-hatilah dengan hidupmu, hati-hatilah dalam bertindak, seksamalah mengamati hidupmu. Ada alasan yang besar, yaitu untuk mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Apa itu hari-hari ini jahat? Hari-hari ini seperti cepat sekali berlalu. Pada waktu awal-awal dulu work from home, pada waktu kita mesti ada di rumah, nggak boleh keluar-keluar, misalnya ada PSBB dan lain-lain. Saya pernah berpikir kita akan jadi bosen nggak ya di rumah begitu, karena biasanya kita ada di jalan. Kita mesti ke kantor atau kemanapun aktivitas di luar rumah. Tapi pada waktu benar-benar ada di rumah dengan kesibukannya ini itu, waktu kayaknya cepet banget berlalu. Nah tetapi waktu yang 1 hari 24 jam cepat berlalu ini, ternyata saya bisa dengar kabar macam-macam. Termasuk saya sendiri di dalam rumah tangga, di keluarga. Jadi ada waktu-waktu yang kita bisa sukacita ya tetap ada argumen dan lain-lain seperti itu. Tetapi bagaimana kita mengendalikan waktu kita untuk menjadi kebaikan. Bukan jadi berantem. Sebab kita tahu ada ternyata orang yang bercerai gara-gara seharian di rumah suami istri terus ngomong sesuatu yang nggak cocok, nggak nyambung begitu. Nah ini memang kita prihatin. Atau anak jadi kurang ajar sama orang tua karena rasa kok papa mama nggak menjadi contoh buat kami begitu. Lalu anak protes. Anak udah lebih besar di sekolahan orang tuanya biar lebih pintar tetapi bukan menghormati orang tuanya. Justru koreksi orang tuanya dengan cara yang keliru. Nah ini hal-hal yang kita dengar nih terjadi. Artinya hari-hari yang kita lalui itu bisa menjadi jahat. Menjadi sesuatu yang menggoncang kita, menyusahkan hidup kita, bisa jadi menggoncang iman kita. Oleh sebab itu disebutkan pergunakanlah waktu itu. Nah hari ini kita mau belajar bersama mengenai bagaimana kita disiplin mengatur waktu. Kalau kita lihat ini perjalanan waktu hidup kita gitu ya, misalnya ada sebuah garis begitu, anggap ini perjalanan hidup kita. Nah hari ini, nah saya tandai dengan kuning itu, ini hari ini begitu ya. Tetapi ada hari barangkali yang kita catat di dalam sejarah hidup kita bahwa kita percaya pada Kristus. Kita diperbarui hidup kita. Kita yang dahulu tanpa pengharapan, lalu kita percaya pada Kristus yang mati di atas kayu salib, yang bangkit dan naik ke surga itu, yang sudah mengampuni orang. Nah kita mau percaya sungguh-sungguh supaya kita juga diampuni. Nah itulah hari yang penting juga di mana menjadi titik yang ada di dalam sejarah perjalanan hidup kita. Itu hari barangkali kemarin, 1 bulan yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun, saudara yang tahu, begitu ya, Bapak Ibu yang tahu. Tetapi pada waktu lalu ada 1 hari yang penting yang menyadarkan kita bahwa hidup kita perlu menjadi hidup yang berarti.
hidup kita perlu menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, bermakna. Karena apa? Orang udah ditebus kok. Kita udah diselamatkan oleh Tuhan, udah diampuni. Dan disebutkan kita sudah dibeli. Dengan darah Kristus itu lunas sudah dibayar. Dimeteraikan dengan Roh Kudus itu sendiri. Jadi betapa luar biasanya. Hidup kita yang tadinya sia-sia, Tuhan temukan itu. Tuhan ambil kita jadi anaknya. Tuhan selamatkan kita. Yang seharusnya mati di neraka menjadi hidup bagi Tuhan. Sebab itu pada waktu Tuhan memberikan kita hidup, pasti Tuhan punya purpose, punya tujuan, punya maksud. Nah, itu yang kita tandai dengan satu hari di hidup kita di mana Kristus menjadi juru selamat kita. Kita percaya pada Kristus. Nah, kita tahu ada catatan bahwa sebelum percaya pada Kristus, kita pernah rasa, iya aduh Tuhan hidupku sia-sia banget waktu dulu. Aku sayang sekali, aku pakai hal-hal yang gak baik. Seperti Rasul Paulus. Sebelum dia percaya pada Kristus, sebelum bertemu dengan Kristus, dia seorang yang jahat sekali, mengejar-ngejar orang percaya, punya license to kill, punya izin untuk membunuh. Dan dia lakukan dengan bangga dan dia rasa dia melakukan hidup keagamaan dia. Mengerikan. Kebanggaan dia itu tetapi pada waktu percaya dia anggap itu sebagai sampah. Karena apa? Gak ada artinya bagi Kristus yang dia lakukan. Justru dia sedang melawan Kristus waktu itu. Itu barangkali sama dengan kita meskipun mungkin kita gak sekejam Saulus dulu sebelum menjadi Rasul Paulus. Kita mungkin belum sampai membunuh orang, tetapi kita tahu bahwa hidup kita yang dulu sebetulnya kita banyak lakukan yang sia-sia. Nah tetapi pada waktu kita percaya pada Kristus lalu kita berdoa kan, minta Tuhan masa kelam yang lalu itu yang hitam, sejak saya percaya padamu saya mau hidupku sungguh-sungguh, begitu kan. Nah lalu kita berjalan dengan hidup sehari-hari kita. Wah kita rajin baca Alkitab dan lain-lain. Sampai hari ini barangkali kita lupa berdoa, kita lupa baca Alkitab. Hanya kalau hari Minggu ada kebaktian, itu yang kita lakukan. Kita lupa berbuat baik, kita lupa mengabarkan Injil, kita lupa untuk melayani Tuhan. Lupa kita. Kenapa? Sudah lama. Iya ya Tuhan baik, udah itu aja yang kita ingat. Tapi kita gak ingat baiknya apa, lupa kita. Kita yang dulu mestinya mati di neraka sudah diselamatkan itu kita lupa. Sebab itu saya gambarkan dengan seperti demikian. Ya hidup kita yang lalu kadang ada plus minus, ada on off-nya begitu ya, hijau ini. Itu hidup yang pada waktu lalu. Tapi sebetulnya hidup kita ada yang agak sia-sianya begitu. Kita tidak pakai waktu dengan serius. Sebab itu menjadi penting hari ini. Hari ini kita diingatkan lagi. Maaf bagi Bapak Ibu yang sudah sungguh-sungguh bukan berarti mau koreksi Bapak Ibu seolah-olah masih hidupnya nggak benar. Enggak, ini untuk saya yang kurang atau Bapak Ibu yang rasa memang kemarin-kemarin masih kurang mengatur waktunya. Nah ini yang kita pikirkan ini. Bagaimana kita menebus waktu kita? Apa itu menebus? Di dalam bagian yang kita baca tadi di ayat 16 disebutkan pergunakanlah waktu yang ada. Di dalam bahasa Inggris ada yang menggunakan use your maximum begitu time atau ada yang sebutnya redeem your time. Saya lebih condong menggunakan kata redeem. Kenapa? Redeem itu memberi pengertian menebus. Bukan sekedar kita menggunakan sekarang, tetapi redeem itu berarti ada sesuatu yang tertinggal dulu. Nah, ini yang saya gambarkan di hijau itu dan hitam. Artinya begini, dulu seharusnya nih, dari dulu seharusnya kita hidup taat nih pada Tuhan. Pakai waktu dengan baik, sungguh-sungguh dan lain-lain. Tetapi ternyata enggak begitu. Jadi sering waktu kita pakai hahaha yang enggak perlu, kita bercandaan percuma, kita enggak mengerjakan tugas dengan baik, kita lalai untuk menyelesaikan karya yang mestinya kita kerjakan. Dan lain-lain ada banyak. Yang mestinya selesai kemarin kita tunda sampai lusa. Yang mestinya dulu kita udah selesai, sampai ada mungkin yang mesti kita naik kelas, kita nggak naik kelas jadinya. Ada yang mesti kita udah lulus, kita nggak lulus. Waktu yang kita buang-buang, percuma. Itu hidup kita. Nah, waktu kita diingatkan oleh Paulus, redeem your time, itu artinya kita menebus waktu yang lalu-lalu itu. Sebab itu saya tulis begini, redeem your time atau tebus waktumu, itu artinya kita mengerjakan sesuatu yang untuk menggantikan di masa lalu itu. Nah di dalam saya tulisnya artinya kita menambah kecepatan kita bekerja, berkarya atau beraktivitas untuk membayar kelalaian kita di dalam mempergunakan waktu di masa lalu. Jadi bukan sekedar
kita use our time maksimum sekarang, tetapi yang maksimum sekarang itu termasuk mesti gantiin yang lalu-lalu kita pakai dengan percuma. Nah itulah maksud dari Rasul Paulus. Artinya kamu udah gak bisa santai lagi sekarang. Hati-hati sebab kamu punya tanggung jawab untuk tebus utang kamu yang dulu. Pakai waktu sia-sia. Kerjakan nih sekarang. Kerjakan sungguh-sungguh, use your maximum tapi bukan sekedar maksimum. Kamu mesti double barangkali atau kalau bisa triple supaya apa? Bisa lunasin hutang lalu. Redeem your time. Jadi pesan Rasul Paulus ini dalam sekali bagi kita. Bukan hanya kita mesti pakai waktu dengan maksimal sekarang, tapi sebetulnya kita harus bayar utang ini kepada Tuhan. Apa saja, bisa jadi utang kita lupa kabarkan Injil, kita lupa untuk perhatikan keluarga, lupa apapun tugas yang Tuhan percayakan pada kita. Bisa jadi terjadi dan itu kita harus bayar mulai hari ini seterusnya sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Nah ini sebetulnya yang menjadi pertandingan hidup kita. Ini menjadi dasar kenapa kita mesti disiplin untuk atur waktu sebetulnya. Lalu bagaimana kita mengatur waktu? Ini lebih ke arah teknis begitu ya. Jadi kalau saya pikir tentukan lebih dahulu tujuan jangka panjang dan ada tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang tuh misalnya seperti gini, saya berharap bahwa saya bisa menyelesaikan kuliah saya tahun sekian misalnya kan. Kalau saya bisa percepat itu, bisa menyelesaikan tugas, ini lebih baik. Nah ini sesuatu yang jangka panjang. Maksimum saya harus lulus sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh kampus misalnya. Tetapi di dalam tahap-tahapan ini, supaya saya lulus dengan angka bagus, dengan prestasi yang bagus, saya mesti kerjain baik-baik. Nah ini jangka panjang. Tetapi ada yang jangka pendek itu, jangka pendeknya apa? Kita tahu semester ini nanti Desember atau Januari menjadi akhir semester ganjil ini. Nah kita berarti mesti pikirin mana pekerjaan kita, paper apa yang belum kerjain, tugas apa lagi, mungkin ada praktek tertentu yang mesti kita kerjakan dan lain-lain, jangan tunda. Karena kita nunda itu efeknya ke yang lain. Hidup itu seperti ban berjalan Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu sama di challenge seperti ban berjalan. Kalau kita perhatikan di assembling motor begitu ya, atau mobil begitu, saya kagum. Waktu dulu memang banyak orang yang kerjakan. Tapi sekarang mobil-mobil mewah yang mahal-mahal itu pabriknya robot semua. Sedikit sekali orang ada mungkin operator aja untuk checking dan lain-lain, semua masih on track, semua masih sesuai dengan program. Tapi yang kerja masang ini itu apa semua mesin. Ya kalau mesin udah pasti presisi mengenai waktu. Tapi dulu pada waktu masih dikerjakan oleh orang, terutama motor ya, kalau ke mobil mah gede-gede gitu ya. Kalau motor itu orang, dia nggak boleh terlambat tuh. Karena apa? Terus sambil jalan nih. Selama berapa menit dari ujung pertama masuk ke wilayah dia sampai keluar dari wilayah dia, misalnya 5 menit, dia harus pasang ini, mesti selesai. Kalau dia nggak selesai itu udah pindah ke tempat lain, nah temennya bakal gagal pasang. Nggak bisa ngelanjutin lagi, karena apa? Biasanya kan numpuk-numpuk terus. Oleh sebab itu, orang yang bekerja di assembling plant seperti itu, ban berjalan nggak bisa lengah. Dan dia mesti presisi, hafal banget, mesti pasangnya gimana, mesti kuncinya bagaimana, dan lain-lain, mesti clear. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita pikirkan hidup kita seperti itu, bahwa kita bukan hidup untuk diri sendiri, bahwa kita suatu hari akan bergantung untuk menyelesaikan orang lain bergantung sama kita, begitu. Sedih sekali kalau orang lain jadi nggak bisa kerjakan sesuatu gara-gara kita lengah, begitu, lalai di dalam berjalan kehidupan ini. Oleh sebab itu, perlu pikirkan tujuan jangka pandang dan pendek dari hidup kita. Apa itu? Saya nggak tahu. Bapak Ibu yang lebih ngerti. Saudara-saudara yang lebih tahu. Tuhan panggil kita untuk jadi apa? Mari kita disiplin mulai pikirkan itu. Kita tulis begitu ya. Nah biasanya kalau orang-orang kolerik itu lebih komplit tuh soal kayak gitu. Perencanaan, program, apa-apa lebih teratur. Kalau orang sanguin itu lebih banyak maunya pakai otak aja, padahal suka lupa begitu. Jadi males tulis-tulis. Udah tulis-tulis, lupa simpennya di mana. Itu orang sanguin, bisa jadi seperti gitu. Ya orang plematik juga rapi biasanya. Nah kalau orang melankolis lebih ke arah, habis tulis-tulis, baru nomor 1 udah berhenti ngelamunnya lebih panjang. Jadi nomor 2, 3, 4 lupa. Tapi ini Bapak Ibu bukan menjadi alasan. Ya, karena setiap kita sudah pernah sekolah dan kita sudah pernah diajarin untuk pakai waktu dengan apa? Agenda. Barangkali masih ingat, zaman saya baby boomers kita dulu ada agenda.
Barangkali hari ini murid-murid udah caranya lain, apalagi kalau udah belajar lewat daring seperti begini ya. Tetapi agenda itu menjadi bantuan untuk kita menyusun apa. Nah agenda ini bisa agenda harian, bisa agenda seminggu, 1 bulan, bisa yang lebih panjang lagi. Mari kita mulai ini, susun. Karena kalau kita nggak terlebih dahulu susun itu, ya kita nggak akan pernah bisa atur waktu kita. Kalau tidak ada sesuatu yang menjadi target untuk kita kerjakan, kita cenderung untuk abai dengan waktu ini. Enakan nonton TV, santai-santai begitu ya. Bukan berarti nggak boleh, Tuhan juga kasih waktu untuk kita istirahat. Masih ingat Tuhan menciptakan 6 hari, hari ke-7 Tuhan berikan kita istirahat. Untuk apa? Ingat Tuhan. Jadi pada waktu kita istirahat juga bukan yang enggak-enggak. Karena kita mesti pikirkan hari istirahat kita adalah hari yang untuk memuliakan Tuhan. Oke, lalu teknis berikutnya apa? Kemudian apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, data semua yang perlu dikerjakan. Nah kalau harian kita tuh seringkali kalau kita tahu ada form dulu ya, pernah saya diajarin namanya formulir things to do today. Hal-hal yang kita mau kerjakan hari ini. Jadi data semua, hari ini mau ngapain? Oh saya ada meeting dengan siapa, lalu saya mesti Zoom meeting dengan siapa, jam berapa, saya nanti ada janjian makan siang dengan siapa, misalnya seperti itu. Kalau dulu di luar barangkali seperti itu, tetapi hari ini kalau lewat work from home barangkali Zoom meeting jam sekian dengan siapa, Zoom meeting ini mesti istirahat makan siang cepet-cepet karena nanti 12:30 udah mulai lagi ada seminar apa, seperti itu barangkali, sampai malam hari. Nah kalau kita nyusun cuma sekedar nonton doang gampang, tapi kan kadang-kadang seperti anak sekolah, habis pelajaran ini ganti pelajaran ini, tapi pelajaran ini kasih tugas. Pelajaran ini kasih tugas juga. Pelajaran ini ngasih PR gitu kan. Jadi begitu selesai sekolah, nggak tahu jam berapa barangkali jam 3 atau jam 4 sore, wah udah mesti ini nih siswa-siswa ini udah mesti mulai kerjain nih. Wah tugas yang itu saya kerjain dulu dan lain-lain. Nah itulah data. Itulah yang kita mesti atur di dalam hidup ini, hal-hal yang kita mau kerjakan. Kemudian tentukan prioritas aktivitas kita. Ya, itu yang kedua. Jadi tentukan prioritas kita apa. Misalnya, paper yang Bapak ini mesti kita kerjain lebih dulu. Karena apa? Dikumpulinnya lebih cepat ini. Ini mesti jadi, atau misalnya ini tugas kelompok. Dan saya mesti ngisi paragraf pertama, saya mesti kerjain sekarang. Kalau enggak, teman-teman saya yang lain nggak bisa menyelesaikan yang lainnya. Seperti itu misalnya. Ya, jadi kita mesti susun prioritas yang mana nih? Oh yang ini mesti kita selesaikan lebih dulu. Oh setelah itu ini. Kan nggak mungkin begini, kawin dulu baru pacaran misalnya. Urutannya kan nggak begitu. Pacaran dulu, kenal baik-baik, baru menikah begitu kan. Bukan punya anak dulu lalu menikah baru pacaran. Ini keliru semua, kebalik-balik ya. Jadi ini urutan yang perlu sama-sama kita ingat. Yang ketiga, ada disiplin dalam menyelesaikan aktivitas. Jadi kalau di dalam form things to do today, syaratnya salah satunya tuh begini, nggak boleh lompat ke aktivitas nomor 2 kalau aktivitas nomor 1 nggak selesai. Tetapi bisa juga begini, aktivitas nomor 1 harus selesai dalam 1 jam. Selesai nggak selesai karena mesti dikumpulin. Atau apa? Itu. Atau karena nomor 2 ini sesuatu yang penting juga, jadi saya ngerjain aktivitas nomor 1 paling lama 2 jam. Setelah itu saya lanjutin mesti besok. Nggak bisa selesai hari ini, boleh. Tetapi itu bagian yang kita mesti atur, kita yakini, kita pikirkan dan kita sungguh-sungguh kerjakan. Itu bagian dari disiplin. Kalau kita banyak lakukan excuse gitu ya, atau kita apa bahasa Indonesia ya, kita mau alasan gitu ya, cari alasan, ini susah sih, aduh ini 2 jam apa nggak bisa, ini bisa berapa minggu nih nyelesain kayak, ya repot. Tetapi justru itu tantangan kita kan, bagaimana kita menyelesaikan di dalam kurun waktu durasi yang sudah ditetapkan. Atau kita yang bikin ditetapkan sendiri. Seperti hari ini, saya waktu mau mempersiapkan bahan ini, saya sudah mesti memikirkan sedemikian rupa supaya bahan ini paling lambat tadi malam udah mesti selesai. Nah saya mesti atur nih apa, saya mesti baca apa dan lain-lain. Sampai kapan saya mesti finalisasi PowerPoint saya. Misalnya seperti itu, persiapan saya. Nah ini hal-hal yang menjadi disiplin bagaimana kita atur diri kita. Ya, jadi perlu disiplin dalam menyelesaikan aktivitas. Disiplin mengatur waktu nggak akan bisa jalan kalau tidak ada disiplin di dalam menyelesaikan aktivitas. Bapak Ibu masih ingat apa definisi dari disiplin? Kalau saya kata sederhananya disiplin tuh do it even you don't like.
Kerjakan itu, sekalipun barangkali kamu nggak suka. Siapa yang suka bangun pagi kalau bisa bangun siang misalnya gitu. Tapi itu disiplin. Belajarlah dari polisi dan TNI misalnya. ABRI, tentara begitu. Wah, pagi-pagi jam 6 udah siap dengan komandannya. Disiplin, absensi dan lain-lain, udah penugasan. Barangkali tidur baru 2-3 jam. Itu risiko pekerjaan. Ya, jadi disiplin, do it if you don't like. Kerjakan itu sekalipun kamu nggak suka, tapi karena itu wajib, begitu ya. Jadi kerjakan itu. Yang keempat, hindari distraction atau gangguan. Sehari-hari kita ini sekarang penuh dengan entertainment, hiburan. Entah film lah Netflix, entah di TV ada sinetron, atau ada kita bilangnya seminar. Tapi seminarnya nggak penting-penting amat. Seminar tentang ini itulah, gimana belajar dansa, apa-apa. Yang sebetulnya bisa kita tunda nggak perlu hari itu. Karena kita bisa lihat lagi kok di YouTube misalnya gitu. Tapi kita rasa kita kurang in kalau nggak ngikutin zaman. Nah ini banyak distraction yang terjadi di seputar hidup kita. Belum lagi yang iseng main WhatsApp atau Instagram begitu kan. Kadang-kadang pengen kirim ini itu. Jadi yang istirahat makan siang 1 jam udah kebanyakan nih mestinya. Akhirnya molor jadi 1:30 kita baru mulai lagi. Karena itu tadi tiba-tiba ada ini itu temen ada kirim gambar apa, oh bagus juga nih dimasukin ke IG dan lain-lain. Udah keganggu kita, konsentrasi kita. Nah ini hindari. Hindari, jangan gini, maksudnya gini. Itu kerjaan itu nanti selesailah 30 menit, nggak apa-apa lah, saya colong dikit untuk habis makan siang, kutak-katik ini, nanti itu gampang lah yang tugas berikutnya ini cepet kok selesai. Mesti hati-hati. Karena distraction itu nggak selalu pilihan kita. Tiba-tiba kita kesandung. Kita kesandung, lutut kita kebentur lantai, bonyok lutut kita. Diam-diam mesti ke dokter. Akhirnya mesti dirawat rumah sakit. Nah, kerjaan yang kita pikir, saya pasti bisa ini, bisa itu, bubar semua. Ya, kita bukan berharap kita mengalami hal itu, tetapi yang namanya gangguan distraction dan lain-lain ini masih ingat. Enggak selalu kita buat. Masih ingat Ayub? Distraction ini Tuhan izinkan melalui iblis untuk menggocoh hidupnya. Jadi kita mesti hati-hati. Disiplin waktu berarti kerjakan secepatnya. Kenapa? Seperti tadi kita tahu, ada hutang masa lalu yang perlu kita bayar hari ini. Bukan sekedar menggunakan waktu kita dengan maksimal, tetapi kita mesti ingat jangan sampai hari yang jahat ini menggocoh hidup kita. Nah, apa yang kita bisa kontrol, kita lakukan. Kita disiplin, kita kerjakan. Yang nggak bisa kita kontrol di luar kita doa sama Tuhan. Tuhan kalau izinin hal ini terjadi, ada pesan apa yang boleh saya tahu, begitu kan. Tetapi kalau kita udah menyelesaikan sebanyak mungkin, seandainya ada ini itu yang menghalangi, nggak jadi sampai mengganggu keseluruhan program kita, begitu ya, atau rencana kita. Yang kelima, tentukan durasi waktu penyelesaian kegiatan, perlu. Sekalipun tidak diatur oleh sekolah atau kampus, kumpulkan tanggal sekian atau tanggal sekian, bikin sendiri. Kita tentuin aja sendiri, meskipun ini masih minggu depan, kenapa kalau hari ini saya bisa selesaikan? Kenapa mesti tunggu sampai minggu depan? Nah misalnya seperti itu. Sama seperti persiapan-persiapan gini, kalau bisa lebih awal saya selesaikan lebih awal. Kenapa? Ternyata di dalam perjalanan waktu ini ya seringkali kayak Tuhan berbicara sesuatu yang lain. Jadi saya revisi lagi ini saya, tiba-tiba kayak Tuhan kasih tahu gini, lakukan gini. Seperti itu. Tapi kalau saya udah mepet, Tuhan mau ngomong apa lagi? Nah itu kan kerugian untuk saya. Seperti itu. Jadi mari kita memikirkan bahwa disiplin ngatur waktu itu bukan sekedar kita timely. Sesuai dengan rencana. Tapi kita mesti tahu kita mesti redeem your time. Membayar utang lalu. Jadi ayo kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, bandingkan dengan keseluruhan yang harus diselesaikan. Apakah cukup waktunya? Jadi kita selalu mesti bandingin terhadap keseluruhan. Bisa selesai nggak? Oh saya punya target akhir 2021 saya mesti lulus. Udahan. Itu wisuda yang terakhir. Kalau enggak saya mesti nunggu 2 tahun lagi baru ada wisuda misalnya gitu. Tapi supaya saya bisa ikut wisuda itu saya mesti lulus di Juli 2021.
21 misalnya kayak gitu. Nah ini masih ada pelajaran ini itu yang saya mesti ikut tahun depan padahal saya mesti juga ngejar paper. Seperti itu misalnya. Nah kita mesti tarik ini dan bandingkan dengan sekarang. Kalau kita bisa selesaikan semua di bulan Juni, kenapa enggak? Nah seperti itu. Jadi Juni sampai Juli kita sudah bisa bikin lamaran kerja misalnya gitu. Kita udah bisa bikin planning yang lain. Enggak tunggu nanti setelah wisuda kita baru ngelamar ke sana sini. Telat. Teman-teman kita yang lain udah ambil duluan kerjaan itu. Nah ini contoh-contoh sehari-hari yang barangkali kita bisa ini. Sama, keluarga juga sama. Kita mesti planning agak lama. Oh mesti tabung nih. Tabung untuk bayarin anak masuk ke kampus. Atau SMP atau SMA. Banyak sekarang biaya yang mesti ada. Gimana caranya nabung? Oh ada yang ditabung melalui asuransi, ada yang ditabung melalui bank dan lain-lain. Apapun. Ada yang ibu-ibu yang kreatif di rumahnya lalu uang tabungan ini dipakai jadi modal masak di rumah, jualan online. Hari-hari ini seperti itu. Tapi apapun mesti dipikirkan bahwa SMP kita mesti bayar uang masuk 30 juta. Bagaimana nabungnya? Kalau saya nabung 1 bulan 100 ribu, kejarnya ke berapa tahun? Nah seperti itu. Jadi kita mesti hitung benar-benar ini kalau bisa bikin lebih cepat, lebih cepat. Kenapa? Bisa jadi ada pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga di sepanjang jalan yang membuat tabungan kita bisa terkikis. Nah itu contoh-contoh. Tapi durasi waktu perlu untuk kita pikirkan baik-baik. Ya. Ini things to do today hari ini. Apa yang hari ini sudah kita lakukan? Apakah dari pagi tadi jam 7 sampai jam 12 hari ini sebelum kita mulai kebaktian ini kita sudah buang waktu? Kalau belum puji Tuhan. Berarti kita sudah melakukan bagian kita sebaik-baiknya. Tapi apakah yang kita lakukan itu double atau triple supaya kita bisa redeem our time yang lalu? Kalau belum, ada kesempatan. Mulai nanti setelah selesai kebaktian ini, coba kita pikirin mulai susun-susun apa yang perlu. Ya. Mari kita menebus waktu yang lalu saat kita hidup dalam kesia-siaan dengan bekerja keras dan menggunakan waktu secara efektif mulai hari ini.